Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Dr. Rupono Setiawan, SSI MSc, selaku dosen mata kuliah Matematika Diskrit kelas A, dan teman-temanku yang mulai menonton di Google Drive yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat menonton video Matematika Diskrit ceria ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kalau kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya memulai video Matematika Diskrit ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Zulfikar Faisul Kiswara dengan NIM K1322034, mahasiswa pendidikan Matematika FKIP UNS angkatan 2022. Mohon izin untuk memulai video Matematika Diskrit saya yang bernama Matematika Diskrit ceria dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja pembahasan mengenai penerapan Matematika Diskrit, khususnya penerapan prinsip sarang burung. Tapi sebelum masuk ke penerapan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai prinsip sarang burung atau prinsip sarang merpati. Langsung saja, yang pertama adalah prinsip sarang merpati. Oke, yang pertama adalah sejarah dari prinsip sarang merpati atau the history of pigeonhole principle. Dalam perkembangan matematika, terdapat kajian kombinatorial yang dianggap sangat menarik bagi sebagian orang. Kombinatorial sendiri adalah cabang matematika yang mempelajari pengaturan objek-objek. Solusi yang ingin didapatkan dengan kombinatorial ini kita peroleh dengan pengaturan objek-objek tertentu di dalam himpunannya. Di dalam bidang kombinatorial ini akan kita dapati sebuah prinsip yang disebut dengan prinsip pigeonhole. Prinsip sarang merpati pigeonhole principle dikemukakan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Jerman pada tahun 1834, yaitu Johann Peter Gustav Lejeune-Dirichlet. Sehingga prinsip sarang merpati atau sarang burung ini juga disebut dengan prinsip kotak atau laci Dirichlet. Prinsip pigeonhole berawal dari permasalahan jumlah burung merpati dan sarangnya. Pada hakikatnya, prinsip ini mengatakan bahwa sejumlah burung ditangkar dalam sebuah sangkar atau sarang. Jika banyaknya burung melebihi banyak sangkar, maka terdapat paling sedikit satu sangkar yang memuat lebih dari 2 ekor burung merpati. Penerapan prinsip sarang merpati ini hanya akan memberikan objek-objek yang ada dan bukan memberitahu bagaimana mencari objek tersebut dan juga berapa banyak objek tersebut. Pada masalah sarang burung merpati ini, prinsip tidak memberitahukan sarang merpati mana yang berisi lebih dari 2 ekor merpati. Selanjutnya adalah prinsip sarang merpati. Prinsip pigeonhole berawal dari permasalahan perbedaan jumlah burung merpati dan sarangnya. Misal, ada 20 burung merpati yang akan bertengger pada 19 sarang burung. Maka salah satu dari sarang burung tersebut akan berisi setidaknya 2 burung merpati. Berikut adalah ilustrasinya. Prinsip pigeonhole yang menyatakan bahwa jika ada lebih banyak burung merpati daripada sarangnya, maka harus ada setidaknya satu sarang yang berisi 2 atau lebih merpati di dalamnya. Tentu saja prinsip ini berlaku untuk benda lain selain burung dara dan burung merpati. Dengan demikian, prinsip pigeonhole menyatakan bahwa jika K adalah bilangan bulat positif dan objek berjumlah K plus 1 ditempatkan dalam wadah berjumlah K, maka ada salah satu wadah yang berisi objek lebih dari 1. Kebenaran dari prinsip pigeonhole ini akan dibuktikan menggunakan kontraposisi. Dengan mengasumsikan tidak ada wadah yang berisi objek lebih dari 1, maka jumlah total objek yang terbanyak adalah K. Sedangkan jumlah total objeknya K plus 1, maka terdapat kontradiksi
pada pernyataan kontraposisinya yang mengakibatkan prinsip pigeonhole bernilai benar. Selanjutnya ada teorema 1.1 prinsip pigeonhole. Jika n+1 atau lebih merpati menempati n sarang burung, maka paling sedikit ada satu sarang yang ditempati oleh 2 atau lebih burung merpati. Dengan kata lain, jika n+1 atau lebih objek ditempatkan di dalam n buah kotak, maka paling sedikit terdapatlah satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Pembuktian teorema 1.1 dengan menggunakan pembuktian kontradiksi. Andaikan tidak ada kotak yang berisi 2 atau lebih objek, akibatnya setiap kotak berisi maksimal hanya satu objek saja. Akan tetapi, hal ini mengakibatkan jumlah objek pada keseluruhan kotak akan lebih kecil atau sama dengan n. Hal ini tentu bertentangan dengan pernyataan awal bahwa terdapat n+1 objek, sehingga pengandaian salah. Jadi benar bahwa terdapat paling sedikit satu kotak yang berisi 2 atau lebih objek. Selanjutnya adalah teorema 1.2. Jika n objek ditempatkan di dalam m buah kotak dan n lebih dari m, maka paling sedikit satu kotak berisi 2 atau lebih objek. Selanjutnya ada beberapa aplikasi prinsip sarang burung atau prinsip merpati atau pigeonhole principle. Yang pertama adalah aplikasi pada sains komputer. Salah satu aplikasi prinsip pigeonhole pada sains komputer adalah hash collision. Sebagai informasi, algoritma hash mengubah suatu data apapun ke dalam bentuk data yang lain. Hal ini dilakukan dengan memproses data dalam suatu formula matematika kompleks untuk menghasilkan hash unik bagi setiap potongan data. Umumnya hash yang dihasilkan memiliki bit yang sama untuk setiap algoritma hash yang sama. Jika data yang diproses lebih kecil dari bit minimal hash yang akan dihasilkan, maka algoritma hash yang bersangkutan akan menambahkan chunk data untuk mengisi bit yang tidak terpakai. Hash collision terjadi apabila dua data terlebih menghasilkan hash yang sama. Menggunakan prinsip pigeonhole, hash collision merupakan hal yang tidak terhindarkan, terlebih jika data yang di-hash berukuran besar. Hal ini dikarenakan hash yang tersedia lebih sedikit daripada potongan data yang diproses. Anggap hash sebagai sarang burung merpati dan potongan data yang diproses sebagai burung merpati, maka pasti ada hash yang merepresentasikan lebih dari satu potongan data. Selanjutnya adalah kompresi data. Aplikasi yang kedua adalah pada kompresi data. Kompresi data adalah proses menamatkan suatu data apapun ke dalam bentuk yang ukurannya lebih kecil. Dengan prinsip pigeonhole dapat dibuktikan tidak mungkin ada algoritma kompresi yang dapat selalu berhasil memampatkan data menjadi lebih kecil. Hal ini dikarenakan ukuran yang lebih kecil berarti bit yang lebih kecil, sehingga jika hasil kompresi dianalogikan dengan sarang burung merpati, jumlah sarang burung merpati selalu lebih sedikit daripada merpatinya, yaitu data yang akan diproses dengan algoritma kompresi. Selanjutnya adalah aplikasi pada permasalahan relasi. Jika terdapat 50 orang dalam sebuah ruangan dan sebagian dari mereka berteman satu sama yang lain, dengan sebagian lainnya tidak, maka dengan prinsip pigeonhole kita bisa menunjukkan bahwa paling sedikit pasti ada dua orang yang mempunyai jumlah teman yang sama. Jika kita asumsikan di awal bahwa terdapat satu orang di dalam ruangan yang tidak mempunyai teman sama sekali, maka orang-orang lainnya akan memiliki jumlah teman antara 1, 2, 3 hingga 48 atau tidak mempunyai teman sama sekali. Untuk itu, kita mempunyai 49 rumah merpati yang ditandai dengan angka 0 hingga 48, dan kita akan memasukkan 50 merpati ke dalamnya. Dengan prinsip pigeonhole bisa dipastikan paling sedikit ada dua orang yang mempunyai jumlah teman yang sama. Begitu pula jika setiap orang paling sedikit mempunyai satu teman, maka kita masih mendapatkan 49 rumah merpati yang ditandai dengan 1 hingga 49 dan masukkan 50 merpati ke dalamnya. Maka terdapat paling sedikit dua orang yang mempunyai jumlah teman yang sama. Selain dari dua aplikasi tadi, masih banyak
contoh aplikasinya seperti aplikasi pada permasalahan numerika, aplikasi pada permasalahan geometri, dan aplikasi pada trik atau kombinatorik. Namun pada video ini saya tidak membahas lebih lanjut mengenai aplikasi-aplikasi di atas, karena saya akan menjelaskan mengenai penerapan atau aplikasi prinsip pigeonhole yang saya pilih sendiri, yaitu berkaitan dengan aplikasi pada permasalahan relasi. Seperti apa aplikasi prinsip pigeonhole yang akan saya ambil? Simak video berikut ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya dalam video Matematika Diskrit Ceria. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penerapan matematika diskrit. Nah, di belakang saya sudah ada kelima teman-teman saya yang akan membantu saya dalam menjelaskan penerapan matematika diskrit. Sebelum masuki ke penerapan matematika diskrit dan penjelasannya, mari kita berkenalan dulu dengan teman-teman saya. Oke, yang pertama di sini dengan Mas siapa namanya, Mas? Halo, saya Justinus Laksana, biasa dipanggil Koci. Oh, Koci ya berarti, ya. Mas Koci. Lahirnya di mana? Lahirnya di Bekasi, 29 Februari 2000. Oke. Berarti sekarang umurnya berapa ya, Mas? 24. Oke. Kalau boleh tahu, sekarang tinggalnya di mana ya, Mas? Tinggalnya sekarang lagi di Solo, lagi kerja di Solo. Oh, ya. Oke. Kalau boleh tahu golongan darahnya apa ya, Mas? Golongan darah saya yaitu A. Oke. Berarti A ya, Mas ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya di sini dengan Mas siapa, Mas? Saya Mas Heri Maguire, biasa dipanggil Mas Heri. Lahir di mana ya, Mas? Lahir di Flores saya. Oh, tanggal berapa, Mas? Tanggal 31 April. Oke, 31 April. Berarti sekarang umurnya berapa ya, Mas? Umurnya saya 21,5. Oke, 21,5 tahun. Berarti sekarang tinggalnya di mana ya, Mas? Saya tinggalnya di Solo ini sekarang. Oh, di Solo. Ngapain, Mas, di Solo? Saya nyambi jualan nasi uduk di depan Pasar Pangurejo. Oke. Kalau boleh tahu golongan darah Masnya apa ya? Kebetulan golongan darah saya B. Oh, B, oke. Iya. Oke, terima kasih ya, Mas. Oh iya, sama-sama, monggo. Oke, selanjutnya di sini dengan Mas siapa, Mas? Muklis Rizkulo. Panggilannya? Klis. Panggilannya Mas Klis. Oke. Lahirnya di mana ya, Mas? Di Lok Sumawe. Lok Sumawe. Tanggal 1 Januari. Tanggal 1 Januari. Oke. Sekarang umurnya berapa ya, Mas? Saya baru 18 kok. Oh, Masya Allah, masih muda ya. Sekarang berarti domisilinya di mana ya, Mas? Di Solo ini, saya lagi kuliah ini. Oh, kuliah di Solo. Oke. Berarti kuliahnya di UNS atau di UMS, Mas? Di Unisri saya. Oh, di Unisri. Oke. Kalau boleh tahu golongan darah Masnya apa ya? Oh, kebetulan saya AB. Oh, AB. Oke. Sudah. Terima kasih ya, Mas, atas wawancaranya. Oke. Yang keempat di sini dengan Mas siapa? Alexander Farhan. Alexander Farhan. Panggilannya? Alex. Oh, Alex. Yes. Ya. Mas Alex lahir di mana ya, Mas? Saya lahir di Rohingya, Mas. Oh, di Rohingya. Tanggal berapa ya, Mas? Saya tanggal 20 Januari 2004 saya. Oh, 20 Januari 2004. Berarti sekarang umurnya berapa ya, Mas? Saya umur masih 20, Mas. Oh, masih muda ya, Mas ya? Alhamdulillah masih. Sekarang domisilinya di mana ya, Mas? Saya di Solo, kuliah pertukaran pelajar saya. Oh, pertukaran pelajar. Iya dong, dari Masya Rohingya Allah. saya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu ya, Mas, golongan darah Masnya apa ya? Golongan darahku O, Mas. Oh, oke. Iya. Yaudah, kalau gitu terima kasih ya, Mas, atas wawancaranya. Oke. Oke, yang terakhir dengan Mas siapa ini? Mas Julian Jacob. Julian Jacob. Biasa dipanggil Jacob. Oh, berarti Mas Jacob ya? Iya, Mas Jacob. Lahirnya di mana ya, Mas? Gua lahir di Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Tanggal berapa, Mas? Gua lahir tanggal 9 Agustus 1999.
9 Agustus Ya, berarti 1999. sekarang umurnya 25 tahun. Oh, 25 tahun. Oke. Berarti sekarang domisilinya di mana ya, Mas? Gua sekarang di Solo ini. Di Solo. Sedang apa, Mas? Gua Maksudnya lagi trading aja gitu jadi invest. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Sulfiqar Faiz Lukiswara dan video Matematika Diskrit Ceria. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang video vlog yang barusan tadi sudah ditayangkan. Bagaimana tentang video vlog yang tadi agak kurang jelas begitu ya? Oke, langsung saja. Dalam video tadi di sini ada beberapa orang, diantaranya ada Mas Koci, lalu ada Mas Heri, ada Mas Kris, ada Mas Alex, dan terakhir ada Mas Jacob. Nah, dari wawancara singkat pada video tadi didapatkan data seperti ini, yaitu Mas Koci lahir di Bekasi 29 Februari tahun 2000 dengan umur 20 tahun dan domisili di Solo dengan golongan darah A. Mas Heri lahir di Flores 31 April tahun 2022 dengan umur 21,5 tahun, domisilinya Solo dengan golongan darah B. Mas Klis lahir di Lok-Sumawe 1 Januari 2006 dengan umur 18 tahun dengan domisili di Solo dan golongan darah AB. Mas Alex yang lahir di Rohingya 20 Januari 2000 dengan umur 20 tahun dan domisili di Solo dengan golongan darah O. Mas Jacob dengan lahir di Zimbabwe tanggal 9 Agustus 1999 dengan umur 25 tahun dengan domisili di Solo dan golongan darah O. Serta yang terakhir dengan saya sendiri, Sulfiqar, lahir di Kudus tanggal 18 November 2003 dengan umur sekarang ada 20 tahun dan domisili di Kudus dan golongan darah O. Berdasarkan dari data tersebut, kira-kira teman-teman menebak prinsip sarang burungnya ada di mana nih? Ya, betul sekali. Prinsip penerapan sarang burung yang saya gunakan adalah golongan darah. Karena seperti yang kita tahu, golongan darah itu terdiri dari 4 jenis saja, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Nah, berdasarkan prinsip sarang burung, lebih tepatnya di teorema 1.2 yang tadi sudah dijelaskan, jika terdapat suatu wadah atau tempat yang berjumlah K dan objeknya K+1 atau mungkin lebih dari K, maka terdapat satu wadah yang berisi lebih dari satu objek begitu. Nah, di sini ya, saya misalkan suatu wadah itu merupakan golongan darah. Jadi ada 4 wadah, yaitu wadah A, wadah B, wadah AB, dan wadah O. Dan di sini objeknya saya misalkan adalah tadi saya dan teman-teman saya yang saya wawancarai, yaitu menghasilkan data golongan darah A, B, AB, dan O-nya ada 3. Jadi di sini penerapan prinsip sarang burung saya yang saya ambil adalah golongan darah sudah terbukti benar, karena Mas Koci golongan darahnya A, Mas Heri golongan darahnya B, Mas Klis golongan darahnya AB, Mas Alex, Mas Jacob, dan saya golongan darahnya O sudah memenuhi semua tempat, dan ada satu tempat yaitu tempat golongan darah O yang berisi lebih dari satu objek begitu. Oke, demikian video Matematika Diskrit Ceria pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rubona dan teman-teman semuanya yang telah menonton dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan ucap. Sekian dari saya. Saya akhiri video Matematika Diskrit Ceria pada pagi hari ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lupa teksku. Oke, selanjutnya di sini dengan Mas siapa, Mas? Saya Mas Heri Maguire, biasa dipanggil Mas Heri. Oke, Mas Heri. Lahirnya di mana ya, Mas? Saya lahir di Kepulauan Flores, Tanggal? tanggal 31 Maret. Tahun? Tahun lupa saya itu. Jangan takut di tahun.